Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hadijah Poto dengan NIM 23170006. Dan saya Fitra Gusina dengan NIM 23170011. Nah, pada video ini kami akan membahas tentang materi program linear dengan judul Sistem Persamaan Linear sebagai tugas akhir dari mata kuliah program linear. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang susunan persamaan linear. Yang dimana kita harus ketahui dulu apa itu persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan di mana perubahannya tidak memuat eksponensial, trigonometri seperti sin, cos, perkalian, pembagian, juga perubahan lain atau dirinya sendiri. Nah, bentuk umum sistem persamaan linear itu seperti ini. Setelah bentuknya itu akan diubah menjadi dalam bentuk augmentasi, sehingga di mana AX adalah B, yaitu AX sama dengan B, yaitu A-nya itu dinamakan matriks koefisien, X-nya adalah peubah, dan B adalah konstanta. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari solusi SPL. Jenis-jenis dari solusi SPL ini ada 3, yang dimana yang pertama itu adalah solusi tunggal, yang kedua tidak memiliki solusi, dan yang ketiga adalah solusi tak hingga banyak. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang SPL dengan solusi tunggal. Dengan contoh, di sini ada sebuah persamaan yang dimana 2x kurang y sama dengan 2, x kurang y sama dengan 0. Pertama kita buat dulu untuk menghasilkan x-nya dulu, yang dimana 2x kurang y sama dengan 2, x kurang y sama dengan 0. Kita dapatkan hasilnya yaitu x sama dengan 2. Lalu kemudian kita menggunakan metode eliminasi. Di sini untuk baris pertama kita kali 1, untuk baris kedua kita kali 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya dan kita kurangkan, maka dapatlah y-nya sama dengan 2. Di sini kita tahu jadinya x-nya itu sama dengan 2, y-nya sama dengan 2. Di sini sama ya. Untuk selanjutnya adalah SPL tidak memiliki solusi. Dengan contohnya, di sini ada persamaan. Kita menggunakan penyelesaian metode eliminasi juga. Baris pertama dikali 2, baris kedua dikali 1. Nanti di sini habis, sehingga di sini ya 0. 0 kurang 2 sama dengan minus 2. Artinya di sini SPL-nya itu tidak memiliki solusi. Selanjutnya adalah SPL dengan solusi tak hingga banyak. Dengan contohnya, ada 2 buah persamaan lagi, kemudian kita selesaikan dengan metode eliminasi. Baris pertamanya dikali 2, baris keduanya dikali 1. Kita dapatkan hasilnya 2x kurang 2x, 2y kurang 2y, sehingga 0 kurang 0 yaitu 0. 0 sama dengan 0. Artinya SPL di sini memiliki solusi tak hingga banyak. Baiklah, selanjutnya adalah solusi SPL dengan metode OBE. Apa sih OBE ini? OBE ini adalah kesingkatan dari operasi baris elementer, yang dimana sistem persamaan linearnya itu ditulis menjadi matriks keseluruhan ataupun matriks augmentasi. Yaitu seperti ini ya, persamaannya ini diubah menjadi matriks. Ini untuk orde 2x2 dan yang ini untuk orde 3x3. Selanjutnya yaitu aturan operasi baris elementer ataupun OBE. Di sini tiap operasi OBE itu menghasilkan suatu matriks yang menampilkan sistem persamaan linear yang ekuivalen, yang dimana aturannya itu ada 3, yaitu yang pertama menukar letak 2 baris, yang kedua mengganti suatu baris dengan baris semula dikali dengan baris bilangan tak nol. Nah, aturan yang terakhir yaitu mengganti suatu baris dengan jumlah baris itu dan perkalian terhadap baris lainnya. Untuk metode OBE ini ada 2, yaitu yang pertama adalah metode Gauss dan yang kedua adalah metode Gauss-Jordan.
Baik, di sini saya akan membahas tentang metode Gauss, di mana metode Gauss ini merupakan OBE, di mana kita akan mengubah matriks keseluruhan sehingga diagonal utamanya nanti menjadi 1, kemudian elemen di bawah diagonal utamanya menjadi 0. Di sini ada contoh soal, selesaikan SPL berikut, negatif X ditambah 5Y sama dengan negatif 13. 2X dikurang 3Y sama dengan 12. Maka langkah yang pertama kita ubah terlebih dahulu bentuk persamaan ini menjadi bentuk matriks, di mana koefisiennya kita keluarkan ke dalam bentuk matriks tersebut. Setelah itu kita ubah negatif 1 ini agar nilainya 1, maka kita lakukan OBE yang kedua, yaitu mengalihkan negatif 1 ini dengan negatif 1. Maka seluruh baris pertama kita kalikan dengan negatif 1. Hasilnya 1, negatif 5, 13. Kemudian untuk baris kedua itu nilainya tetap. Selanjutnya kita akan mengubah 2 ini menjadi 0. Maka kita lakukan OBE yang ketiga pada baris kedua dengan rumus baris kedua dikurang 2 kali baris pertama. Jadi seluruh baris kedua ini kita kurangkan dengan 2 kali baris pertama, di mana hasilnya nanti 0, 7, negatif 14. Nah, selanjutnya kita akan mengubah 7 ini supaya menjadi 1. Maka kita lakukan OBE yang kedua, yaitu mengalihkan 7 ini dengan 1/7. Maka seluruh baris kedua ini kita kalikan dengan 1/7. Hasilnya 0, 1, negatif 2. Sedangkan untuk baris pertama itu tetap. Nah, karena semua elemen diagonal utama yang ini sudah menjadi 1, kemudian elemen di bawah diagonal utama ini sudah 0, maka diperoleh SPL X dikurang 5Y sama dengan 13, di mana nilai Y-nya itu sama dengan negatif 2. Maka diperoleh X-nya itu 3. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang metode Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan ini adalah metode OBE, di mana kita akan mengubah matriks keseluruhannya sehingga diagonal utamanya nanti menjadi 1, kemudian elemen di atas dan di bawah diagonal utama itu menjadi 0. Di sini ada contoh soal, selesaikan SPL berikut. Nah, bentuk persamaan ini kita akan ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk matriks, di mana koefisiennya kita keluarkan menjadi bentuk seperti ini. Kemudian kita akan mengubah terlebih dahulu angka 2 ini supaya menjadi 1. Maka kita lakukan OBE yang kedua, yaitu mengalihkan 2 dengan 1/2. Maka seluruh baris pertama ini kita kalikan dengan 1/2. Hasilnya adalah 1, 1/2, 1, 1. Untuk baris kedua dan baris ketiga itu tetap. Selanjutnya kita akan mengubah 4 ini menjadi 0 dan 2 menjadi 0. Maka kita lakukan OBE yang ketiga pada baris kedua dan baris ketiga dengan rumus untuk baris keduanya itu baris kedua dikurang 4 kali baris pertama, dan untuk baris ketiga dengan rumus baris ketiga dikurang 2 kali baris pertama. Jadi untuk baris kedua dan ketiga itu kita gunakan rumus yang ini sehingga didapatkan hasilnya 0, 4, negatif 3, 11. 0, 1, 5, negatif 3. Sedangkan untuk baris pertamanya itu tetap. Kemudian supaya di angka 4 ini 1,
Kan di bawahnya ini 1, maka kita bisa menukar baris, yaitu dengan melakukan OBE yang pertama. Jadi setelah ditukar barisnya, hasilnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengubah 4 ini menjadi 0 dan 1/2 menjadi 0. Maka kita lakukan OBE yang ketiga pada baris pertama dan ketiga. Dengan baris pertamanya itu kita kurangkan dengan 1/2 dikali baris kedua, dan baris ketiga kita kurangkan dengan 4 kali baris kedua, sehingga hasilnya nanti di sini 0, di sini 0. Sedangkan untuk baris kedua itu tetap. Kemudian kita akan mengubah negatif 23 ini supaya menjadi 1, maka kita lakukan OBE yang kedua, yaitu kita kalikan negatif 23 ini dengan negatif 1/23, sehingga hasilnya di sini 1. Untuk baris pertama dan kedua tetap. Nah, di sini kan tinggal negatif 3/2 ini dan 5 yang belum 0, maka kita harus menolkan yang ini. Kita lakukan OBE pada baris pertama dan kedua ini, yaitu dengan rumus untuk baris pertama kita jumlahkan dengan 3/2 dikali baris ketiga, sedangkan untuk baris kedua kita gunakan rumus baris kedua dikurang 5 kali baris ketiga, sehingga hasilnya nanti ini 0, ini juga 0. Karena semua elemen diagonal utama sudah menjadi 1, kemudian elemen di atas dan di bawah diagonal utama sudah 0, maka diperoleh penyelesaian X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya negatif 1. Cukup sekian pembahasan kami tentang Sistem persamaan linear. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.